Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surel Farisal Tomo dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 31. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks anekdot. Yang pertama ada pengertian. Menurut Cudon J.A., teks anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau peristiwa orang sebenarnya. Terus, menurut Dananjaja, teks anekdot adalah kisah fiktif lucu pribadi seseorang, tokoh atau beberapa tokoh yang benar-benar ada. Lalu ada lagi, menurut Mutia, teks anekdot adalah sebuah teks yang berisi pengalaman seseorang yang tidak biasa. Jadi, kesimpulannya, teks anekdot adalah sebuah teks yang berisikan pengalaman lucu seseorang yang benar-benar terjadi. Tujuan teks anekdot adalah untuk membangkitkan tawa pembaca, menghibur, dan mengkritik atau menyindir atas kejadian yang menyangkut banyak orang atau perilaku tokoh publik. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama, berisikan humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, membuat pembacanya terasa terhibur dengan lelucon yang ada dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Mengenai orang penting ataupun lembaga atau organisasi. Yang keempat, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang kelima atau yang terakhir, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Lalu mari kita ke struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Bagian di awal paragraf yang memberikan gambaran tentang isi teks. Lalu ada orientasi. Bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga ada krisis. Bagian yang memunculkan suatu masalah unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan atau ditulis. Yang keempat, reaksi. Bagian yang menggambarkan bagaimana penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Yang terakhir, koda. Bagian akhir dari cerita unik tersebut. Koda dapat berupa simpulan dari kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, mengandung kata atau frasa yang menyatakan peristiwa masa lalu. Misalnya, kemarin, beberapa saat yang lalu, tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Yang kedua, mengandung kalimat retoris. Misalnya, bagaimana bisa aku mengabaikan kamu? Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Misalnya, setelah, sementara, sesudah, dan hingga. Lalu, mengandung kata kerja aksi. Misalnya, memakai, memakan, mengambil, dan membaca. Mengandung kalimat perintah. Misalnya, tolong ambilkan itu. Mengandung kalimat seru. Misalnya, pedas sekali koruptor itu. Jenis-jenis teks anekdot.
Yang pertama ada artikel. Ceritanya memiliki kejelasan tokoh, alur, peristiwa, dan latar. Artikel ini menceritakan sesuatu hal atau tokoh faktual atau populer. Yang kedua ada cerpen. Biasanya hanya menceritakan sesuatu hal yang lugas, artinya cerita tersebut tidak berbelit-belit. Maka pembaca atau pendengar lebih cepat mengerti isi lelucon cerita tersebut. Yang ketiga ada teks dialog. Di dalam drama merupakan bagian terpenting dalam sebuah drama dan sampai taraf tertentu juga berlaku bagi monolog-monolog. Jenis-jenis teks anekdot berdasarkan sifat peristiwanya. Yang pertama ada teks anekdot non-fiksi. Adalah teks yang menceritakan kejadian atau peristiwa sebenarnya dengan tokoh dan latar belakang sebenarnya. Yang kedua ada teks anekdot fiksi. Teks anekdot fiksi adalah teks yang menceritakan kisah fiksi atau hayal. Jenis teks anekdot berdasarkan tokoh. Yang pertama, teks anekdot terkenal. Teks anekdot terkenal dibagi menjadi dua, yaitu teks anekdot terkenal non-fiksi, yaitu bersumber dari kisah-kisah nyata yang dilakoni oleh tokoh populer. Yang kedua, teks anekdot terkenal fiksi, yaitu menceritakan tokoh-tokoh terkenal yang hanya merupakan rekaan pengarangnya. Yang kedua, teks anekdot sufi adalah teks yang menceritakan kisah-kisah atau pengalaman sehari-hari seorang sufi atau pembuka agama. Yang ketiga, teks anekdot binatang. Teks anekdot binatang adalah teks yang mengumpamakan binatang layaknya seperti manusia untuk menceritakan nilai-nilai kehidupan dan untuk mengkritik. Jenis teks anekdot berdasarkan tujuan. Yang pertama, ada teks anekdot kritik. Teks anekdot kritik ini digunakan mengkritik pemerintah atau untuk siapapun. Yang kedua ada teks anekdot nasihat. Tujuannya untuk menasihati dan mengandung nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga ada teks anekdot hiburan. Teks anekdot hiburan ini untuk menghibur pembaca atau orang lain dan untuk menjalin keakraban antara pembicara dan pendengar. Selanjutnya mari kita membahas cara menyusun teks anekdot. Yang pertama, kita harus menentukan topik yang berkaitan dengan sindiran. Apa yang akan kita berikan dan kenapa siapa sindiran itu ditujukan. Yang kedua, kita harus mengumpulkan data yang bisa digunakan untuk menyusun teks anekdot, seperti pesan moral dan humor. Selanjutnya, kita menyusun kerangka dengan merujuk kepada struktur teks anekdot. Setelah ke kerangka, kita mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks anekdot yang menarik, lucu, menyindir, dan ada pesan moral. Selanjutnya, kita menyunting kembali teks atau mengoreksi kembali teks yang telah dibuat dan memperhatikan isi kebahasaan dan struktur yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.